DPRD Kabupaten Ogan Ilir menggelar rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Ogan Ilir di Gedung DPRD Ogan Ilir di Tanjung Senai, Indralaya pada Jumat 7 Januari 2022. Perayaan HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kali ini, peserta rapat lebih banyak dan kegiatan pun lebih meriah. Menyambut kedatangan tamu, sedangkan adalah simbol bahasa yang digunakan dengan penggunaan kata menjadi kedatangan tamu. 3 pimpinan DPRD Ogan Ilir dan Bupati Pancawijaya Akbar Mawardi Yahya menyambut Gubernur Sumsel Herman Deru. Turut mendampingi Gubernur Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Fauzia Mawardi Yahya. Keduanya hadir untuk memeriahkan rapat paripurna istimewa HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir. Seluruh unsur DPRD Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari para pimpinan yang diketuai Soeharto dari fraksi Golkar, Wakil Ketua 1 Wahyudi, Wakil Kedua Ahmad Syafi'i bersama 37 orang anggota DPRD beserta istri dari berbagai fraksi lainnya ikut hadir dalam kegiatan ini. Selain itu juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikaela Tika Alamsyah Panca, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ogan Ilir, Haja Faizia Ardani dan para Porkompinda serta Kades dan organisasi masyarakat ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna pertama di tahun 2022 ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto. Menurut Soeharto, di usia 18 tahun ini, Kabupaten Ogan Ilir bisa semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan pembangunannya di segala bidang semakin gemilang. Apalagi saat ini program vaksinasi yang dilakukan untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 terus dilakukan hingga tuntas 100%. Staf ahli Kota Bukidang yang saya hormati Abdullah Jabudin, staf ahli Bupati Kabupaten Muarajambi yang saya hormati Ibu Tri Kasila, staf ahli Bupati Kabupaten Palawan yang saya hormati Dr. Agnes Haji Sumarjono, Wakil Bupati Bali yang saya hormati Haji Rosmen Fitri SDI, Asisten 3 Kabupaten Oku yang saya hormati Dr. Agnes Radim MM, staf ahli Bupati Kabupaten Muara Barat yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Sumatera Selatan yang hadir Bapak Zainal Abidin SH, Ketua DPRD Kota Palembang yang saya hormati Ebriansa Esos, Ketua DPRD Kabupaten Muara Barat. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar Mawardi mengharapkan dukungan semua elemen untuk memajukan Ogan Ilir. Semua elemen masyarakat harus bersatu padu di wilayah kota santri untuk mewujudkan Ogan Ilir bangkit dan sejahtera masyarakatnya. Skala prioritas pembangunan pun juga sudah dirancang. Kepada Gubernur Sumsel Herman Deru, Panca mengucapkan terima kasih atas bantuan gubernur yang dialokasikan untuk Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2021 lalu. Bukan tanpa alasan, alokasi Banggup tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fisik di Bumi Caram Segugu, sehingga di tahun 2022 dapat menyelesaikan pembangunan maupun peningkatan jalan di seluruh wilayah Ogan Ilir. Jalan seluruh antar kecamatan terhubung mulus, dan di tahun 2023 Ogan Ilir dapat fokus dalam pengembangan kota Indralaya sebagai penyangga kota Palembang. Pemkab Ogan Ilir sendiri telah berhasil menjalankan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target herd immunity dengan realisasi 74,16%. Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan,
Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Sumedang dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yakni aplikasi e-officer. Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi dengan dilandasi rasa memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dan semangat kebersamaan untuk memajukan Kabupaten Ogan Ilir, insya Allah secara bertahap dapat kita wujudkan. Dan pada saat ini nanti mohon kiranya Bapak Gubernur Sumatera Selatan berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada kami semua masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, serta kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya. Dan untuk kita ketahui bersama, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan saat ini sudah memvaksin hingga ini telah mencapai 74,16% di Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kita banggakan, yang kita cintai. Beri tepuk tangan yang paling meriah, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Adi Herman Deru, dipersilakan. Dalam pidatonya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Kabupaten Ogan Ilir di usia 18 tahun memiliki beban moral tinggi. Sebagai penyangga provinsi, bahkan asap sedikit saja dalam waktu hitungan detik sudah terkabar di Jakarta. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati harus akur sepanjang perjalanan dalam kepemimpinan, asal visi tidak berubah. Sebagai contoh konkret, jika dirinya tidak akur dengan Wagub Mawardi, pasti tidak akan melesat membangun Ogan Ilir seperti saat ini. Sehingga dengan visi mewujudkan Sumsel maju dan sejahtera, tentu hal tersebut bisa dicapai. Menurutnya, 17 kabupaten di Sumsel, 10 diantaranya daerah otonomi baru, dan Ogan Ilir bersama 2 kabupaten pemekaran lainnya yang bersama-sama, Kabupaten Oku Selatan dan Oku Timur, saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tidak ada angka stunting. Hal ini menunjukkan kabupaten tersebut berkembang baik. Apalagi di Sumsel sudah dicanangkan program Sumsel Mandiri Pangan, dengan di Sumsel surplus 1 juta ton beras di tahun 2021, membuat Indonesia tahun ini tidak impor beras. Setiap saya ketemu Pak Bupati dan Wakil ini, yang saya tanya, masih akor atau harus akor? Contoh konkret, kalau aku udah akor dengan Pak Mawardi, tidak sebesar ini bangunnya. Oh iya. Akor itu kunci akor, tapi akornya dari yang terdekat dulu. 18 tahun berlalu, kabupaten ini lahir bersama 2 kabupaten lainnya dengan undang-undang yang sama. Lahirlah pada saat itu atas aspirasi masyarakat yang ditangkap oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR, Komisi 2 khusus. 3 kabupaten baru tersebut lahir. OI, Ogan Ilir, Oku Selatan, Ogan Komplek Hulu Selatan, Oku Timur, Ogan Komplek Hulu Timur. Alhamdulillah, 3-3-nya ini tidak ada yang menjadi kabupaten stunting. Semua tumbuh besar dan hebat.
Rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam memperingati HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Prosesi pemotongan tumpeng ini sebagai wujud rasa syukur terhadap 18 tahun perjalanan Kabupaten Ogan Ilir. Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa masih tetap menjadi fokus Gubernur Sumsel Herman Deru. Berbagai upaya terus masif dilakukan agar pembangunan yang menjadi prioritas tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Di awal tahun 2022 ini, Bapak Pembangunan Sumsel itu kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan kado HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir berupa realisasi pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pengendalian banjir, pusat pendidikan, hingga pembangunan non-fisik lainnya. Selamat ulang tahun 18 untuk OI. Dia belum cukup setahun, baru 11 bulan. 11 bulan pun belum cukup, tapi inovasinya udah begitu banyak. Saya berharap Bupati OI serta segenap jajaran dan eksekutifnya terus solid, terus bersinergi. Sudah lihat tanda-tandanya bahwa OI ini akan lebih maju, akan lebih baik lagi. Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir, menurut Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, yang menyebutkan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Balai Kementerian PU dan HK untuk mengembangkan kawasan perkotaan di Indralaya. Dalam momen HUT Kabupaten Ogan Ilir ke-18 ini, sedikitnya ada 61 titik pekerjaan pembangunan yang telah diselesaikan di Kabupaten Ogan Ilir. Dilakukan dengan menggunakan dana bantuan gubernur khusus yang diambil dari dana APBD sejak tahun anggaran 2019 lalu. Pada tahun 2019, Pemprov Sumsel telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp274 miliar, tahun 2020 sebesar Rp284 miliar, dan tahun 2021 sebesar Rp253 miliar. Kemudian saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan karena pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan bantuan gubernur untuk infrastruktur kurang lebih 70 miliar rupiah. Dan harapan kami Pak, kalau untuk pengajuan pada tahun 2022 saya mengajukan kurang lebih 250 miliar. Kalau paling tidak apabila infrastruktur tercapai pada anggaran bantuan gubernur berikutnya di tahun 2022, di 2023 kami dapat fokus untuk membenahi kota Indralaya. Karena 2022 ini saya ingin memastikan jalan antar kecamatan tidak terhambat untuk seluruh masyarakat kabupaten. Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto mengatakan Ogan Ilir terus bertumbuh dan berbenah menjadi lebih baik, apalagi di usia 18 tahun ini semakin banyak pencapaian yang sudah didapatkan Kabupaten Ogan Ilir. Gencarnya pembangunan dengan infrastruktur yang baik akan semakin meningkatkan ekonomi masyarakat, karena akses masyarakat bisa semakin cepat. Gencarnya pembangunan di semua daerah di Sumsel termasuk di Kabupaten Ogan Ilir mutlak harus dilakukan, termasuk di daerah penyangga seperti Kabupaten Ogan Ilir ini, karena hal itu untuk menyelaraskan pembangunan yang ada di ibu kota Palembang. Anggota Dewan pada hari ini 40 hadir semua. Tentunya ke depan ini barangkali pertanda baik di Kabupaten Ogan Ilir untuk 5 tahun ke depan. Harapan kita bahwa kami semua anggota DPRD Ogan Ilir tentunya akan bersinergi untuk mendorong visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Karena ini sudah dirasakan, baik itu infrastruktur, jalan, jembatan, dan juga di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Ini sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.
Pemprov Sumsel bersama dengan Pemkab dan Pemkot terus bersinergi dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan lainnya. Momen HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir ini menjadi langkah untuk introspeksi terhadap apa yang telah dan akan Kabupaten Ogan Ilir lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Ogan Ilir memiliki banyak sumber daya manusia yang kreatif, salah satunya pelaku usaha di bidang perhiasan. Selama ini banyak orang yang tahu hanya Jawa dan Bali. Seiring dengan Kabupaten Ogan Ilir yang sering mengikuti pameran, membuat orang mulai mengetahui potensi kerajinan di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir dibutuhkan dukungan semua pihak, termasuk unsur legislatif. Wakil Ketua 1 DPRD Ogan Ilir Wahyudi mengatakan, berjalannya visi dan misi Pemkab Ogan Ilir terletak pada baiknya birokrasi dan administrasi pemerintah serta SDM para ASN. Tentunya dengan komitmen bersama ini bisa membawa Ogan Ilir bangkit. Alhamdulillah ulang tahun pada hari ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya kita ada dampak COVID-19, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Sumatera Selatan sudah 80% mencapai vaksin. Kita harap dengan seluruh sampai 100% vaksinnya di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, ekonomi akan lebih berputar. Alhamdulillah Ogan Ilir menuju 18 tahun ini akan lebih maju apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Infrastruktur akan difokuskan dalam 3 tahun ini. Selanjutnya akan pengembangan kota, khususnya di Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin memberikan apresiasi tinggi dengan peringatan HUT ke-18 Kabupaten Ogan Ilir. Jalan panjang masih harus dilalui oleh Kabupaten Ogan Ilir. Meski saat ini masih dihantui pandemi COVID-19, perekonomian harus menggeliat kembali. Begitupun dengan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Ogan Ilir. Selamat kepada Ogan Ilir di hari ulang tahun yang ke-18. Semoga Ogan Ilir bangkit selalu. Kabupaten Ogan Ilir telah banyak melahirkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan artinya angka kemiskinan harus terus menurun menjadi 1 digit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Sekretariat DPRD Ogan Ilir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Ogan Ilir yang ke-18, 7 Januari 2022. Ogan Ilir bangkit menuju sejahtera.